Bersama saya Fajar. Oke, kita belajar IPA tentang pengukuran. Ini biasanya kalau di sekolah ini pertemuan kedua. Oke, nah materi ini akan kita bagi jadi dua buah materi. Materi yang pertama akan membahas tentang besaran dan satuan. Apa itu besaran, apa itu satuan, dan apa-apa jenisnya. Terus yang kedua materi yang membahas beberapa buah besaran. Terus apa alat ukur untuk mengukur dan seperti apa menggunakannya. Seperti apa bagaimana cara menggunakannya. Oke, ini kita pelajari. Nah, pertama akan bahas terlebih dahulu definisi pengertian dari pengukuran besaran dan satuan. Kalau kita ngomongin pengukuran, maka sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita sangat membutuhkannya. Sering melakukan pengukuran, misalkan pengukuran tinggi badan, mengukur berat, atau kalau ke pasar kita beli cabai, misalkan lalu belinya 50 gram ataupun 1 kilo, maka proses mengambil menimbang cabai itu atau ukur timbang badan atau nimbang berat badan itu kita sebut sebagai pengukuran. Nah, pada IPA pengukuran itu diartikan sebagai kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur. Misalkan tadi kita mengukur tinggi, maka tinggi itu sebut sebagai besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Apa maksud sebagai jenis yang dipakai? Sebagai satuan besaran kita ukur tinggi dapatnya misalkan 154 cm, maka cm itu kita sebut sebagai satuan yang tinggi yang kita ukur, kita sebut sebagai besaran. Oke, nah apa itu pengertiannya? Dari besaran diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat diukur, apapun yang dapat diukur. Apa misal contohnya? Misal contohnya adalah berat badan, tinggi badan, kita bisa ukur dengan alat ukur. Contohnya lagi adalah kita ketika bawa motor, kita bisa mengukur kecepatan motor karena ada alat ukur kecepatan di motor, disebut sebagai speedometer. Oke, lain-lain apapun selama bisa diukur, kita dapat menyebutnya sebagai besaran. Nah, yang nggak dapat diukur, yang nggak bisa diukur sebagai besaran, apa contohnya? Yang bukan besaran adalah saat kita merasakan makanan, maka kita tidak bisa mengukur makanan tersebut, hanya bisa kita bilang enak atau tidak enak, tapi kita nggak tahu cara mengukurnya gimana. Oke, maka rasa ini nggak bisa kita sebut sebagai besaran. Atau kita mengukur berapa besar rasa cinta, misalkan kalian mencintai orang tua kalian, terus mau kalian ukur seberapa besar cinta kalian kepada orang tua, ya nggak bisa diukur. Oke, rasa masakan atau rasa sayang itu bukanlah besaran karena nggak bisa diukur. Terus kemudian ada yang namanya satuan. Tadi kita sebut ada kata-kata satuan. Di sini pengukuran adalah membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang disebut sebagai satuan. Nah, apa itu satuan? Satuan diartikan sebagai suatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Oke, untuk memahami perbedaan diantaranya, keduanya kita bisa lihat contoh ini. Ini misalkan sebut aja nama kakaknya Uparoy. Hasil mancing bersama cucunya, ia mendapatkan ikan lele raksasa. Supaya mengetahui ukurannya, dia bisa mengukur panjang atau bisa mengukur beratnya atau masanya. Nah, kita ukur panjang, misalkan gampang Uparoy nggak punya penggaris ya atau meteran. Untuk mengukur panjangnya, maka dia putuskan pakai jengkal. Oke, Uparoy pakai jengkal. Menurut Uparoy, ia mendapatkan 6 jengkal, sedangkan cucunya mendapat 15 jengkal. Kata cucunya kok beda ya? Ya, ini karena disebabkan ukuran tangannya beda. Uparoy tangannya lebih besar sehingga pas dibandingkan ikan ini, panjang satu ikan ini itu sama seperti 6 jengkal tangan Uparoy. Tapi begitu satu ikan ini panjangnya setara dengan 15 jengkal tangan cucunya, nah karena berbeda, gimana caranya biar seragam? Ya udah pakai cara lain ngukurnya, misalkan pakai penggaris, kita pinjamkan penggaris Uparoy lalu diukur, ternyata lele ini panjangnya 94 cm. Oke, nah di sini kita melakukan pengukuran seperti yang tadi kita udah bahas.
Pengukuran adalah kegiatan yang membandingkan suatu besaran yang diukur. Besaran yang diukur kita ukur ukur panjang, maka panjang ini kita sebut sebagai besaran. Oke, dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan tadi pertama kali kita membandingkan panjang ikannya sama jengkalnya oparai. Oke, satu ikan 6 jengkal oparai, maka jengkal ini kita sebut sebagai satuan. Oke, jengkal si cucunya si anak kecil ini juga kita sebut sebagai satuan. Nah, pas kita gunakan penggaris, maka kita membandingkan panjang ikan dengan garis-garis yang ada di penggaris. Oke, dan dapat 94 cm. Maka sentimeter ini juga kita sebut sebagai satuan. Jadi kita punya dua buah satuan. Di sini jengkal sama sentimeter. Oke, dan kalau tadi kita perhatikan jengkal antara Opa Boy sama cucunya ternyata dapat berbeda. Menurut Opa Boy mendapat 6 jengkal sedangkan cucunya 15 jengkal. Sementara kalau ukur pakai penggaris, mau penggaris siapapun yang kita gunakan buat mengukur selama dia penggaris, oke, maka hasilnya pasti sama 94 cm, nggak akan berbeda karungnya. Dan setelah dihitung ternyata padinya sebanyak 40 karung, tapi Pak Asep nggak yakin gara-gara karungnya beda-beda. Oke, ini ngikat karungnya juga mungkin ada yang di ujung, mungkin ada yang terlalu ke tengah. Isi tiap karung bisa beda-beda. Untuk memastikan berapa hasil panennya, maka Pak Asep menggunakan cara lain. Dia gunakan liter. Oke, dan didapat ternyata volume pada padi hasil panen yang udah diambil itu sebanyak 2.500 liter. Ini kita udah melakukan pengukuran, apa kita ukurnya banyak padinya atau volume padi Pak Asep, maka volume ini kita sebut sebagai besaran. Oke, nah tadi kita menggunakan dua jenis. Yang pertama mengukur pakai karung dapatnya 40, kalau memakai liter dapatnya 2.500. Maka karung dan liter ini kita sebut sebagai satuan karung. Ini nggak bakunya karena beda karung bisa berbeda isinya. Sementara liter ini kita sebut sebagai satuan baku. Oke, nah dari sini kita simpulkan beda besaran sama satuan. Besaran adalah yang diukur, sementara satuan itu adalah pembandingnya. Dan biasanya diletakkan di belakang nilai 10 karung atau 10 liter, atau kalau pakai berat 10 kg atau 10 gram itu kita sebut sebagai satuan gram. Kilogram kita sebut sebagai satuan. Nah, satuan itu kita bagi dua secara garis besar. Yang pertama ada yang tidak baku dan yang kedua adalah satuan yang baku. Yang tadi kita bahas satuan tidak baku ini satuan yang tidak standar. Beda orang bisa berbeda hasilnya. Oke, nah pada besaran panjang itu ada beberapa contoh satuan baku. Yang pertama jengkal. Tahukah jengkal jarak di ujung jempol ke ujung kelingking ketika jari-jari kita regangkan. Kemudian ada hasta. Hasta itu jarak dari siku ke ujung jari. Itu namanya satu hasta. Oke ya, beda orang. Kalau orang tangannya besar, tangannya panjang bisa besar satu hastanya, tapi kalau tangannya kecil maka kecil juga satu hastanya. Oke, terus ada depa. Depa itu ketika tangan kita rentangkan, maka jarak dari ujung jari ke ujung jari berikutnya disebut dengan depa. Ini juga sama, nggak baku. Beda orang, beda ukuran. Nah, kalau kita ngomongin panjang, maka satuan bakunya satuan baku itu satuan yang telah disepakati. Ini pengertian dari satuan baku. Dan satuan baku untuk panjang setengah sentimeter, lalu meter dan kilometer. Oke, ada banyak nanti jenis-jenis satuan lainnya akan kita bahas lebih lanjut. Oke, itu tadi satuan. Sekarang kalau besaran-besaran itu juga dibagi dua. Ada namanya besaran pokok, terus ada besaran turunan. Besaran pokok ini besaran-besaran dasar. Besaran-besaran utama ada 7 jumlahnya. Yang pertama ada panjang. Oke, satuannya adalah meter. Panjang itu diartikan sebagai jarak 2 titik, satuannya meter. Ya, dalam kehidupan sehari-hari sering kita mengukur panjang. Lalu ada massa. Satuan kilogram massa ini adalah kehidupan sehari-hari kita sebut sebagai berat, meskipun nanti IPA juga ada besaran yang namanya berat dan dia berbeda sama massa. Jadi yang satuan kilogram dalam kehidupan sehari-hari itu kita sebut sebagai massa. Jadi kalau kalian beli beras ke toko, beras sebanyak 5 kilo maka disebut kilo itu. Udah di SMA, sementara intensitas cahaya SMA ataupun SMP ini nggak belajar, mungkin pas kuliah baru belajar kalau ngambil jurusan fisika. Oke,
7 ini kita sebut sebagai besaran pokok. Di luar yang 7 ini maka disebut sebagai besaran turunan. Kenapa disebut dengan besaran turunan? Karena diperoleh atau diturunkan dari besaran pokok. Ada banyak besaran turunan pokoknya selama dia bukan besaran pokok, maka besaran itulah besaran turunan. Oke. Apa contohnya? Misalkan yang pertama luas. Oke, luas seperti kita ketahui kalau dia persegi panjang, maka luas itu yang contoh hitung luas itulah panjang kali lebar. Panjang ini ya besaran panjang satuannya meter, lebar juga termasuk besaran panjang karena lebar juga satuannya meter. Oke, jadi diperoleh dari 2 besaran panjang. Terus ada volume meter kubik. Oke, panjang kali lebar kali tinggi, tiga-tiganya punya satuan sama-sama meter. Terus ada kecepatan meter per sekon atau kilometer per jam. Kalau kalian perhatikan di speedometer motor atau mobil itu ada satuan kilometer per jamnya, adalah satuan kecepatan seberapa cepat mobil atau motor jalan. Kemudian ada massa jenis kilogram per meter kubik. Ini nanti akan kita pelajari pada bab selanjutnya, akan semester 2 dipelajarinya, dan banyak lainnya, jauh lebih banyak daripada besaran pokok yang cuma 7 ini. Oke, ini tersebut adalah besaran pokok sama besaran turunan. Jadi intinya kalian harus paham pengertian dari pengukuran besaran dan satuan serta jenis-jenisnya, jenis-jenis satuan dan jenis-jenis besaran. Oke, kita cukupkan, kita sudahi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kita cukupkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.